Malam itu gelap sekali. Kegelapan yang pekat, seperti tinta yang tumpah di atas kanvas langit. Bintang-bintang pun enggan menampakkan diri, seolah bersembunyi dari sesuatu yang mengintai. Aku menyetir sendirian, di tengah malam yang mencekam ini. Hanya ada aku dan deru mesin mobil yang memecah kesunyian. Jantungku berdebar tak karuan, setiap suara kecil membuatku tersentak. Terpaksa lewat jalan sempit yang asing, berkelok-kelok menembus kegelapan. Jalan ini bukan jalan yang biasa aku lewati. Entah kenapa aku harus terjebak di sini. Setiap tikungan terasa seperti jebakan yang siap menerkam. Di tengah hutan lebat, pepohonan berdiri tegak seperti penjaga yang mengawasi setiap gerakanku. Daun-daun berdesir tertiup angin, menciptakan bisikan-bisikan misterius yang membuat bulu kuduku meremang. Setelah jalan utama ditutup, entah apa yang terjadi, yang jelas, aku harus mencari jalan alternatif. Dan jalan ini adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Pilihan yang terasa seperti kutukan. Pohon-pohon menjulang tinggi, seperti raksasa yang tertidur. Mereka mengawasi, mengintai, dan seolah tidak menyukaiku berada di sini. Dahan-dahannya seolah mencakar mobilku, berusaha menarikku keluar dari jalan ini. Suara gesekan ranting di badan mobil terdengar seperti jeritan yang memilukan. Tidak ada mobil lain, hanya aku. Aku merasa seperti satu-satunya manusia yang tersisa di dunia ini. Tidak ada sinyal, ponselku mati. Tidak ada harapan untuk meminta bantuan. Aku benar-benar sendirian. Hanya aku dan kesunyian yang mencekik. Kesunyian yang lebih menakutkan daripada suara apapun. Kesunyian yang membuatku merasa kecil dan tidak berdaya. Lampu depanku nyaris tidak bisa menembus kegelapan. Hanya secercah cahaya yang menari-nari di tengah pekatnya malam. Cahaya itu terasa begitu rapuh, begitu mudah dipadamkan. Hutan itu terasa kuno, hidup, dan tidak ramah. Seolah menyimpan rahasia-rahasia kelam yang tidak ingin diungkapkan. Rasa takut yang dingin melilit perutku, semakin lama semakin kuat. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mengawasiku dari balik pepohonan. Aku hanya ingin melihat lampu kota lagi, merasakan kehangatan dan keamanan yang ditawarkannya. Aku merindukan keramaian, suara tawa, dan kehidupan. Udara di dalam mobil terasa dingin sekali, menusuk tulang. Aku menggigil, bukan hanya karena suhu, tapi juga karena ketakutan. Padahal AC mati. Seharusnya di dalam mobil terasa lebih hangat, tapi tidak. Dinginnya malam ini seolah merasuk ke dalam jiwa. Bau busuk seperti tanah merayap masuk, memenuhi kabin mobil dengan aroma kematian. Bau itu semakin lama semakin kuat, membuatku semakin mual. Membuatku mual, perutku bergejolak. Aku berusaha menahan diri untuk tidak muntah, tapi rasanya sulit sekali. Aku mencoba membuka jendela untuk mencari udara segar, berharap bisa menghilangkan bau busuk yang menyengat. Aku butuh udara, aku butuh bernapas, tapi bau di luar bahkan lebih parah, lebih memuakkan, lebih menyesakkan. Aku menyesal telah membuka jendela. Seperti sesuatu yang tua dan terlupakan, sesuatu yang seharusnya tidak pernah ditemukan. Seperti rahasia yang terkubur dalam-dalam di dalam hutan ini. Hutan itu tidak menginginkanku di sini. Ia ingin aku pergi, ia ingin aku menghilang. Aku merasa seperti penyusup yang telah melanggar wilayahnya. Aku menutup jendela dengan cepat, berusaha mengurung bau busuk dan ketakutan di luar sana. Aku tidak ingin merasakan apapun lagi. Tangan gemetar, tidak terkendali. Aku berusaha menenangkan diri, tapi percuma. Ketakutan telah menguasai diriku sepenuhnya. Aku mencengkeram kemudi dan terus menyetir, sekuat tenaga. Aku tidak tahu kemana aku pergi. Yang penting aku harus keluar dari hutan ini. Kegelapan semakin menekan, semakin pekat, semakin mencekam. Aku merasa seperti terperangkap di dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Jalan terbentang tanpa ujung di depanku, seolah tidak ada harapan untuk keluar dari sini. Jalan panjang ini terasa seperti hukuman yang harus kutanggung. Waktu terasa merangkak. Setiap detik terasa seperti beban berat yang harus kupikul. Jam di dashboard menunjukkan baru 30 menit berlalu sejak terakhir kali aku melihatnya. Angka-angka itu seolah mengejekku dengan kelambatannya. Tapi rasanya sudah berjam-jam, mungkin berhari-hari. Kelelahan mulai merayapi setiap sudut tubuhku, membuat mata terasa berat dan sulit fokus. Jalan itu berbelok ke kiri, memaksaku untuk terus memutar kemudi. Dan terus berbelok, tanpa henti, seolah tidak ada ujungnya. Setiap tikungan terasa sama. Setiap belokan membawa pada ketidakpastian yang sama. Aku memutar kemudi dengan gerakan mekanis, otot-ototku mulai terasa sakit karena terus-menerus tegang. Menunggu jalan itu lurus, berharap ada sedikit saja bagian jalan yang memberikan kesempatan untuk bernapas, untuk meluruskan pandangan.
Tapi itu tidak pernah terjadi. Jalan itu terus berkelok-kelok, menantangku, menguji batas kesabaranku. Pemandangan tidak pernah berubah, hanya bayangan pohon yang menari-nari di bawah sorot lampu mobil. Hanya lebih banyak pohon, berdiri tegak seperti penjaga yang mengawasi setiap gerakanku. Lebih banyak kegelapan, menelan cahaya lampu mobil dan menyisakan rasa takut yang merayap di kulit. Lebih banyak jalan tak berujung, membentang di hadapanku seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini nyata? Apakah aku berputar-putar di tempat yang sama, terjebak dalam ilusi yang diciptakan oleh hutan ini? Tidak ada jalan keluar yang terlihat, tidak ada harapan untuk melarikan diri. Tidak ada penanda jalan, tidak ada bangunan, tidak ada apapun yang bisa menjadi patokan, hanya kegelapan dan pepohonan. Sampai akhirnya, di kejauhan, lampu depanku menangkap sesuatu. Batu besar berbentuk binatang. Siluetnya tampak aneh dan familiar di saat yang bersamaan. Rasa lega sedikit muncul, seperti setetes air di tengah gurun yang kering. Tapi 10 menit kemudian, waktu yang terasa seperti keabadian, lampu depanku menangkap sesuatu yang membuat jantungku berhenti berdetak. Batu yang sama lagi, berdiri di sana seperti hantu yang mengejekku. Darahku terasa dingin membeku, mengalir perlahan seperti cairan es. Aku tidak berbalik arah, aku yakin itu. Jalan itu tidak bercabang, tidak ada persimpangan, tidak ada pilihan lain. Panik menyerang dengan kekuatan penuh, melumpuhkan akal sehatku. Aku terjebak dalam lingkaran setan, terperangkap dalam labirin tak terlihat. Hutan itu mempermainkanku, menertawakanku, menjebakku dalam permainan yang tidak ku mengerti. Ketakutan tumbuh menjadi teror yang nyata. Hidup di dadaku seperti binatang buas yang siap menerkam, menyesakkan napasku. Saat jalan terus melengkung tanpa ampun, tidak pernah melepaskanku dari cengkeramannya, mengikatku selamanya di jalan yang gelap dan tak berujung ini. Lewat tengah malam, 2 jam di jalan terkutuk ini. Aku menghentikan mobil, berharap bisa memutus lingkaran ini. Kesunyian menelanku. Lalu, bisikan samar merayap melalui kegelapan, mengejek, tidak manusiawi, ada di mana-mana dan tidak di mana-mana. Aku menutup telingaku, tapi bisikan itu merayap masuk ke kepalaku, dingin dan tajam. Bayangan menari-nari di pikiranku, jari-jari panjang mencakar kaca, wajah pucat mengintip masuk. Aku tidak tahan. Aku menyalakan mobil dan melaju pergi, putus asa ingin melarikan diri dari suara-suara itu. Tapi tawa itu mengikuti, dingin dan kejam, bergema di malam hari. Aku menyetir lebih cepat, tapi jalan tetap sama, sampai aku melihat mereka. Sosok-sosok tinggi dan kurus muncul di lampu depanku, siluet tanpa wajah berjejer di pinggir jalan. Mereka berdiri tak bergerak mengawasi. Satu persatu lebih banyak lagi muncul membentuk barisan yang sunyi dan mengancam. Udara terasa berat, mobilku melambat seolah didorong mundur oleh tangan tak terlihat. Lalu, satu sosok bergerak hanya memiringkan kepalanya, tapi rasanya seperti suara tembakan di tengah kesunyian. Tatapan kosongnya menembusku. Yang lain mulai bergerak sadar dan menunggu. Aku tahu sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Pukul time mode 4 pagi. 6 jam terjebak dalam mimpi buruk ini. Sosok-sosok bayangan mendekat, melangkah ke jalan di belakangku. Mobilku tersendat, lalu mati. Kegelapan menelanku sepenuhnya. Aku mengunci pintu, meringkuk di kursiku, berdoa agar fajar tiba. Suara cakaran merayap di atap, jendela, pintu, panjang, pelan, disengaja. Lalu sebuah benturan di jendela. Satu lagi. Mobil berguncang saat mereka mengelilingiku. Aku berteriak, meringkuk seperti bola, menunggu kaca pecah, menunggu akhir datang. Tiba-tiba, hening. Keheningan yang memekakkan telinga, menelan semua suara hutan. Lalu, cahaya abu-abu samar, fajar mulai menyingsing, merobek kegelapan malam. Sinar itu menembus pepohonan, memberikan sedikit harapan. Sosok-sosok itu menghilang secepat mereka muncul, lenyap ke dalam kabut pagi. Hutan terlihat normal, tenang, seolah tidak ada kejadian aneh yang baru saja terjadi. Mobilku menyala seolah tidak terjadi apa-apa, mesinnya meraung memecah kesunyian pagi. Aku sampai di jalan raya dalam hitungan menit, melaju menjauh dari hutan terkutuk itu. Terisak lega, air mata membasahi pipiku. Tapi di kaca spion, saat aku mencoba menenangkan diri, aku melihatnya. Sesuatu yang membuat jantungku berhenti berdetak. Bekas telapak tangan panjang dan kurus, seperti cakar yang mencoba menembus kaca di bagian dalam jendela belakang. Sebuah pesan mengerikan dari sesuatu yang tak terlihat. Darahku membeku, rasa takut melumpuhkan seluruh tubuhku. Aku tidak sendirian, ada sesuatu bersamaku di dalam mobil.
Aku tidak pernah menceritakan, dan mungkin tidak akan pernah bisa menceritakan, seluruh kisahnya kepada siapapun. Beban ini terlalu berat untuk dipikul sendiri. Mereka tidak akan pernah percaya padaku. Mereka akan menganggapku gila. Aku menjual mobil itu minggu berikutnya, mencoba menghapus semua jejak kejadian itu. Tapi kadang-kadang, larut malam, ketika dunia terlelap dalam kegelapan, aku masih merasakannya. Seperti ada mata yang mengawasi dari balik bayangan. Kehadiran dingin, menusuk tulang, menunggu dalam kegelapan, siap menerkam. Aku lolos dari jalan tak berujung dari hutan itu, tapi kurasa ada sesuatu yang mengikutiku pulang. Sesuatu yang tidak akan pernah pergi.